Nasihatnya apa untuk antum itu, Ustaz? Tentunya ya, Pasti ada pas- dorongan orang tua, pasti doa orang ada. tua pasti ada itu. Kalau yang ana rasakan sampai saat ini, Ustaz, itu nggak terlepas dari doa orang tua, Ustaz. Insyaallah pasti Terkhususnya doa ibu ya, Ustaz. Itu mustajab kan insyaallah. doa itu kan ada dua, Ustaz. Doa amah, dakwatul amah, sama dakwatul khusus. Nah, doa orang tua ke anak itu doa yang khusus, Ustaz. Khusus Di mana dijebakannya khusus juga. Nah, itu kan insya Allah mustajab ya, Ustaz. mustajab. Insya Allah nggak ada penghalang lah bagi Iya. mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Taib, kita kedatangan narasumber kita nih. Masya Allah. Al-Ustadz Abel. Ya, dipanggilnya Ustadz Abel atau Abil nih? Ustadz Abil, Ustadz. Masya Allah, Tapi Abil. di ma'rufnya sama orang-orang tuh Abel. Abel, Masya Allah. Ada dua nama gitu ya. Antum lebih seneng dipanggil apa nih? Ustadz Abil atau Abel? Abil aja sih. Abil. Soalnya itu saat ceritanya kalau nggak salah. Jadi anak punya sepupu. Beda 2 hari. Nama dia Hababil. Ababil dipanggilnya? Hababil. Dipanggilnya Abil juga. Nah, aneh kan Abil ya. Muhammad Abil ya. Akhirnya membedakannya tuh dengan Abel sama Abil gitu. Oh, antum Saat. Abel. Iya. Masya Allah. Gimana sehat-sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Nah, Saat. antum tinggal di mana sekarang, Ustaz? Wah, tinggal sama orang tua nih, Ustaz. Oh, di mana tinggalnya Di tuh? Kalisari, Kalisari, Cijantung. Cijantung. Berapa orang tadi di rumah itu? Di rumah kebetulan Abiannya lagi keluar kota. Luar kota, Iya, Masya kerja Allah. di luar kota. Di Kudus. Kudus, jauh Iya. banget ya. Iya, jauh, sebulan sekali pulang ya. Masya Allah. Jadi tinggal adik aneh, ibu aneh, sama adik aneh yang laki. Yang Masya terakhir. Allah. Gitu. Ada antum umurnya berapa nih? Kalau adik aneh yang kedua itu lagi kuliah. Masya Allah. Kuliah di Jurusan apa ini? Idari. Masya Di Allah. Libya, alhamdulillah. Yang kedua? Nah, yang kedua yang kecil kelas 6 SD di Kalisari. Di Dekat ya, SDIT dekat Imam rumah Syafi'i. ya. Iya, dekat rumah. Alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah. antum Sat, Masya Allah. Ini antum Insyaallah. Alhamdulillah, Zat. apa namanya? Antum sekolah di mana nih, Sat? S1-nya? Kuliah, Zat ya. Kuliahnya di Bukan mana nih? sekolah. Kalau kuliah di STD Imam Syafi'i, Zat. Masya Allah, Jember ya. Jember. Masya Allah. Salah satu ikonnya Ustaz Safik yang Masya Allah. centang biru tuh Instagramnya. Centang biru, Masya Allah. Iya, Masya Allah tuh. Gimana saat pengalaman antum selama kuliah di STDI Imam Syafi'i Jember? Hitungannya di STD Imam Syafi'i Jember, anak ke Jembernya itu selama 3 tahun, setahunnya itu online, semester 1 dan 2 Online, antum COVID tuh? online. Iya, angkatan COVID. Oh, angkatan COVID. Angkatan COVID Masya dong. Allah. Baik dari 2018. 2020. 20. hitungannya. Itu kan masih harus di rumah. Masih di rumah ya. Iya, online jadinya. 2 tahunnya baru di sana, offline. Pas semester 3-nya baru ke Jember. Ke Jember. Sendiri ke sana? Alhamdulillah, sendiri saat Masya Allah. di sana. Ya insya Allah banyak pelajaran khususnya kemandirian lah buat Masya anak ini Allah. di sana. Oh, boleh ceritakan Sat, Wah, selama antum di sana gimana? Antum nyaman tidak? Pengalaman antum dah selama di sana? itu sebetulnya STD Imam Syafi'i Jember tuh jauh, Sat. Nah, Jauh. Udah dekat dari Banyuwangi kan, akhir dari Pulau Jawa tuh, ujungnya. ujungnya ya. Nah, itu tuh ada was-was. Bisa nggak ya aneh di Jember kuliah? Tapi bismillah aja dah. Terus ada salah satu temen aneh, wah di framingnya gitu, Sat. Wah STD itu jauh kemana-mana, jauh dari Indomaret, dari ATM, dari bank. Habis itu bismillah aja dengan
dengan semangat juga sama support dari orang tua khususnya ya. Masya Allah. Akhirnya bismillah lah berangkat. Dan ada juga beberapa temen Ana. Dan hitungannya kan Ana di Ana SMA di Babu Salam saat. Babu Salam. Babu Salam Oh, Depok. sini Depok ini Iya, ya. Nada Rauri. Ya. Hitungannya Ana juga angkatan awal-awal yang masuk ke STD Imam Syafi'i Jember. Oh, Masya Allah. Iya, makanya kemarin Ane main ke Babu Salam. Ustadznya bilang, Masya Allah, awalu khirij. Oh, Ya takharij min STD Imam Syafi'i Jember. Syafi'i Jember. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Selama ini yang selama di sana, antum betah gak di sana? Wah, awal-awalnya tuh Ana semester 3 dan 4 itu di asrama, Ustaz. Di Oh, di asrama. asrama. Iya. Oh, ada asramanya juga ya? Iya, ada asramanya Berarti juga. di sana ada makanan juga gratis? Iya, kalau di asramanya kita bayar tuh aslinya kita bayar hanya makan. Hanya makan. Hanya Tapi makan. Dan dikasih tempat tinggal. asramanya tuh biaya asrama gratis kalau Oh, nggak salah. Masya Allah. Kita hanya ngebiayain makan doang. Makan. Biaya makan doang bayar. Itu semester 3 ya? Semester 3 dan 4. 4. Ah. Terus semester selanjutnya ngekos. Anang ngekos sama teman sohibane. Oh, Jadi berdua. sohibane beli rumah di Jember. Masya Allah. Masya Antum Allah. beli rumahnya di mana nih? Kenapa? Antum beli rumahnya di mana nih? Enggak, temen Anda yang beli, bukan Masya anaknya. Jadi temen Anda beli rumah di Imam Syafi'i Jember, di dekat Imam Syafi'i Jember. Dekat ya? Aneh Berapa menit kira-kira? ngontrak. Palingan kayak 5 kilo paling. 5 kilo. Ya, lumayan jalan kaki. Ya pokoknya dekat lah. Dekat. Berapa menit ya gitu ya? Iya, dekat lah pokoknya. Jalan kaki itu, Zat? Jalan kaki saat, tapi kita nyebrang dulu. Oh, nyebrang dulu. Pokoknya insya Allah faedah lah saat Anda di sana. Masya Allah. Alhamdulillah banyak Pengalaman juga wasilah, tadi ya. banyak kemudahan lah alhamdulillah di sana. Masya Allah. Imam Syafi'i Jember. Pelajarannya susah gak, Zat, di sana? Wah, nah ini Antum kan ilmu hadis ya ambil nah sana ya? iya kan Itu kan agak susah tuh ya tuh ya. Iya. Kalau menurut Ana sih pribadi itu ilmu hadis itu susah ya. Nah itu yang salah saat pemikiran-pemikiran yang salah, perspektif yang salah. Sebetulnya itu saat emang bagi orang-orang yang baru lulus ya dari ma'had khususnya, dia itu pengen masuk ke akhwal syakhsiyah. Kan ada dua, Ustaz, akhwal syakhsiyah dan ilmu hadis. Ana masuk ilmu hadis. Dimana tuh orang banyak ke akhwal syakhsiyah dikarenakan dia tuh udah berpikiran kalau hadis hafal dan hafal. Pokoknya hafalan mulu dah. Ya, tapi kan emang kenyataannya memang begitu kan? Memang begitu. Tapi intinya kalau kita dibawa enjoy dan kita nggak membranding suatu jurusan itu sulit, insya Allah ada kemudahan. Tuh, di diri kita aja dulu, saat kita mau nggak gitu. Masya Allah, ada kesulitan pasti ada kemudahan, ada jalannya. Nama al-usri yusra. Masya Allah. Gitu, Zat. Nasihat antum kan hafal hadis nih, Masya Allah. Masya Allah. Nasihat insya Allah, untuk para yang di rumah-rumah nih, Masya Allah. Kasih hadis tentang mereka harus belajar lagi lebih giat, Zat, menuntut ilmunya. Insya Allah. Hadis. Kalau karena itu jadi ada guru ketua prodi Ana di STD Imam Syafi'i Jember. Beliau namanya Ustadz MH Ayatullah. Dan beliau tuh udah kami anggap seperti ayah sendiri ketika di Jember. Dan beliau salah satu ustadz yang memudahkan kami untuk lulus 3,5 tahun. Beliau Masya Allah, Ustadz. Dimana beliau ketika kajian Umdatul Ahkam ada tuh saat di hari Rabu di Masjid Ar-Rahmah STDI Imam Syafi'i Jember, beliau tuh selalu mengasih wejangan-wejangan terkait kemudahan belajar ilmu hadis. Habis itu faedahnya apa aja. Kita selalu
dinasehatin sama beliau. Salah satu ana mendengar dari beliau ya. Jadi beliau tuh kalau nggak salah di UIM beliau tuh ngelihat ya salah satu syair. Ana lupa siapa yang penyairnya. Habis itu ini yang mentasyi buat beliau. Apa ya? Syairnya lupa nah. Intinya pujian-pujian untuk orang yang belajar hadis. betul, ya. Dan dikatakan apa ya, lupa nah. Intinya bahasa Indonesianya Ustaz, orang-orang yang belajar hadis seperti bintang di langit. Masya. Mereka yang menyinari pelita dalam kegelapan. Intinya gitu Ustaz. Ana lupa. Jadi penerang ya. Jadi Iya, penerang Ustaz. hadis. Nah, Jadi hadis itu petunjuk ya. mungkin juga nih yang nonton tahu nih. Ya, kasih tahu tuh hadisnya tuh. Iya. Yang nonton. Syair Ustaz, Syair. Iya. Lupa banget. Dulu pernah sempet ngafalin Nana. Gitu. Oke, Seth. Sekarang di STDI Imam Syafi'i Jember itu pelajarannya ada berapa dalam sehari itu? Kita di sana Atau kegiatannya apa SKS, di sana? Kalau untuk matkulnya SKS. Matkul SKS-nya. SKS itu kan jam pelajaran 50 menit ya. Nah, itu kita bisa ngambil sehari itu dalam satu semester itu 24 SKS. Oh, Masya Allah. Jadi rata-rata mahasiswa itu beliau ngambil 24 SKS. Yang dimana biasanya nih Ustaz, kalau angkatan aneh Jumat Sabtu Minggunya itu libur. Jadi Senin sampai Kamisnya masuk. Ada yang 2 pelajaran, ada yang 3 pelajaran, tergantung SKS-nya. Itu tergantung kelas yang dipilihnya juga. Itu. Masya Allah. Masya Allah. Rata-rata pengajarnya dari mana tuh, Ustaz? Emang asli Indonesia apa ada yang di luar Indonesia, luar negeri? Kalau untuk STD Imam Syafi'i Jember pengajarnya lokal Ustaz. Lokal semua. Orang ya? kita semua. Masya Allah. Iya. Cinta lokal. Kecuali yang daurah liqa maftuh baru kita mendatangkan syekh kayak daurah Kutubus Sittah, Syekh Samir. Masya Allah. Nah, alhamdulillah dosen dan guru ketika di STD Imam Syafi'i Jember sangat-sangat berkompeten di dalam bidangnya. Termasuk Ustaz Syafiq, Ustaz FH, hafizahumullah. Dan beliau tuh lulusan S3 Universitas Madinah, Universitas Islam Madinah UIN. Masya Allah. Terakhir Sat ya, pertanyaan terakhir. Apa sih Sat yang mendorong antum menjadi seperti ini? Apa rahasia orang tua antum? Nasihatnya apa untuk antum itu Sat? Tentunya pasti ada dorongan orang tua, doa orang tua pasti ada itu. Kalau yang ana rasakan sampai saat ini Ustaz, itu nggak terlepas dari doa orang tua Ustaz. Insya Allah pasti. Terkhususnya doa ibu ya Ustaz. Itu kan doa itu kan ada 2 Ustaz. Doa ammah, da'watul ammah sama da'watul khos. Nah, doa orang tua ke anak itu doa yang khusus Ustaz. Di mana dijebakannya khusus juga. Nah, itu kan insya Allah mustajab ya Ustaz. Mustajab. Insya Allah nggak ada penghalang lah bagi mereka berdua, si ibu dan anak. Nah, itu yang Anda rasakan di mana Anda saat ujian, saat seminar proposal, seminar hasil juga itu nggak terlepas aneh sebelum sejam sebelum itulah anak konfirmasikan ke ibuannya. Ini minta doanya kayak gini. Nah, itu juga mungkin ana yang rasakan, wah
sangat dahsyatnya juga doa orang tua, Masya Allah. terkhususnya ibu Ana. Ana juga nggak terpikir saat Ana bisa lulus 3,5 tahun, Ana nggak terpikir. Masya Allah. Itu mungkin berkat doa orang tua, Ustaz. Pastinya, Insya Allah. Ustaz. Ini pertanyaan yang paling terakhir sekali. Tadi kan terakhir, ini paling terakhir Paling sekali. terakhir, masih ada lagi. Paling terakhir sekali pertanyaannya, Ustaz. Iya. Jujur aja, Ustaz, Ana kita kan sebagai pengajar nih. Kadang-kadang sebagai pengajar itu lupa mengupdate diri gitu, Ustaz. Lupa belajar lagi gitu. Nah, motivasi buat Ana atau buat diri kita sendiri gitu, Ustaz. Iya. Gimana supaya kita semangat lagi walaupun kita udah ada mengajar, udah gitu ya, Ustaz. kadang-kadang malas kita, Ustaz. Pastinya, Ustaz. Itu juga yang Ana rasakan saat Masya ini, Allah. Ustaz. Jujur aja, Iya. kita udah banyak ngajar tapi kitanya nggak mengupdate diri gitu. Gimana motivasinya agar kita Benar, Ustaz. semangat Iya. lagi kayak dulu gitu semangatnya. Benar. Nah, ini tentunya yang juga Ana rasakan, Ustaz. Dan Ana bil khususnya setelah lulus dari STD Imam Syafi'i Jember itu ngerasa gak ada tanggungan belajar lagi, Ustaz. Serius. Itu awal-awal. Dan tapi Ana di rumah punya sohib-sohib, Ustaz, yang kita mudarosah belajar kita bareng, kita mentelaah kita bareng gitu. Nah, khususnya bagi yang kita sibuk ini, Ustaz, ya seminimal mungkin kita luangkan waktu lah, Ustaz. Kalau nggak bisa kita belajar sendiri, kan tentunya kita punya sahib, Ustaz. Ya nggak? As-sahibus sahib. Sahib itu menarik. Ya nggak? Walaupun kita udah punya syugul, udah mutazawid misalnya. Ya, kita luangkan, Ustaz. Aneh ada satu teman, Ustaz. Ini teman ini satu mahat sama Aneh. Masya Allah, satu mahat. Satu mahat. Yang dimana itu dia masih jomblo, Ustaz. Dan dia ini ya bisa dibilang ya adalah syugulnya lah. Habis itu Ana bilang dekat rumahan nih soibnya. Yuk kita kajian yuk. Kita upgrade bahasa Arab kita tentunya. Nahu kita pastinya dong, ilmu alat kita. Ya dia bilang terus terang nggak bisa, Anda tuh ada yang memprioritas diutamakan memprioritaskan. Ya diutamakan. Aneh ada sugul-sugul ini, sugul-sugul itu. Nah, Aneh bilang kan, ente bukannya hafal hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, kenapa nggak ente amalin? Itu kan bisa jadi hujatun alaika. Masya Allah. Benar-benar. Dalam waktu seminggu misalnya ada berapa puluh jam di dalam minggu itu kan. Masa nggak ente manfaatkan waktu sejam 2 jam untuk belajar lagi? Ya, Mas. Untuk memurojaah lagi gitu intinya. Sebetulnya kembali ke kita sih, Ustaz. Gitu. Jadi intinya, Ustaz, itu ya, Pak, nyari teman yang baik. Nyari teman ya, yang baik, Ustaz. Yang baik bisa biar kita tuh ikut. Ikut sama misalkan dia. Ada orang yang teman yang suka kajian, otomatis kita bakalan ikut kali ya gitu ya. Soalnya kan beda banget, apalagi kita yang anak pondok, yang waktu kita udah termanage gitu sama aturan-aturan. Ketika kita nggak ada aturan lagi, kita keluar pondok, kita kan merasa hur. Di situ manfaat teman tuh, Ustaz. Masya Allah. Nah, gitu, Ustaz. Syukur saja, jazakumullah khairan. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Amin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.